Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari Mardika Urbaningrum. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu diuretik. Nah, berikut adalah anggota kelompok 2. Yang pertama ada Isabella Elsiana NPM 55, Hamairah Azahra NPM 44, Nisa Alivia Zahra NPM 48, Safa Kotrunada NPM 50, Abdi Katus Soliha NPM 54, Aditya Putra Tama NPM 55, Cantika Dewi NPM 61, Dianti Pratiwi NPM 64, Febri Nola NPM 69, dan saya Lestari Mardika NPM 73. Nah, yang pertama adalah kita harus berkenalan dulu. Perkenalan. Diuretik. Diuretik itu adalah obat yang bekerja pada ginjal untuk meningkatkan ekskresi air dan natrium klorida. Jadi, singkatnya itu diuretik adalah obat yang membuat frekuensi buang air kecil meningkat dan produksi urin juga menjadi bertambah. Nah, selanjutnya adalah patofisiologi gagal ginjal. Seperti yang kita tahu, obat diuretik ini kaitannya erat sekali dengan ginjal kan. Nah, pada pasien gagal ginjal kronis terjadi peningkatan kadar air dan natrium di dalam tubuh. Jadi, kalau misalkan ada gangguan ginjal, dia ini dapat mengganggu keseimbangan glomerulotubular sehingga terjadi peningkatan intake natrium yang akan menyebabkan retensi natrium dan meningkatkan volume cairan ekstrasel. Jadi natrium yang diserap lebih banyak sehingga volume cairan ekstrasel ini jadi meningkat. Nah, kalau misalkan volume cairan ekstrasel meningkat seperti yang kita sudah pelajari pada bab hipertensi, meningkatnya ini akan menyebabkan terjadinya hipertensi atau tekanan darah kita akan menjadi meningkat. Nah, hipertensi ini dapat menyebabkan kerja jantung juga menjadi meningkat dan dapat merusak pembuluh darah di dalam ginjal. Apabila pembuluh darah di dalam ginjal ini rusak terus-menerus dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dia dapat menyebabkan gangguan filtrasi. Jadi proses penyaringan yang ada di dalam ginjal menjadi terganggu dan dapat meningkatkan keparahan hipertensi, juga memicu terjadinya gagal ginjal. Nah, selanjutnya adalah etiologi gagal ginjal. Jadi penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Yang pertama adalah glomerulonefritis atau terjadinya peradangan pada glomerulus. Selanjutnya adalah pyelonefritis kronis atau ada infeksi di ginjal yang disebabkan oleh bakteri. Lalu ada batu ginjal di mana ada endapan di dalam ginjal dan dapat menyebabkan sakit saat buang air kecil. Ada penyakit polikistik ginjal, itu di mana adanya kista di dalam ginjal. Lalu ada penyakit endokrin atau nefropati diabetik, itu penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes. Selanjutnya, simptom gagal ginjal atau gejala pada pasien gagal ginjal. Yang pertama, ada edema atau pembengkakan yang simetris pada kaki kiri dan kaki kanan. Selanjutnya adalah hematuria atau kencing berdarah, ada darah di dalam urinnya. Selanjutnya yang ketiga ada leukositoria atau ada sel darah putih pada urin, dan ada proteinuria, adanya protein di dalam urin. Ada oliguria di mana terjadi penurunan produksi urin. Ada hipertensi, tekanan darah tinggi. Ada gangguan pertumbuhan, ini apabila gagal ginjalnya terjadi pada anak kecil, maksudnya anak di bawah umur. Nah, selanjutnya anemia atau kekurangan darah, dan yang terakhir adalah kelainan tulang. Nah, selanjutnya adalah prevalensi gagal ginjal. Data yang kami ambil itu data pada tahun 2013, dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok umur. Secara kelompok umur, penderita gagal ginjal terjadi paling banyak itu di rentang usia 75 tahun ke atas. Nah, kalau kita perhatikan di dalam data itu tertulis di situ prevalensi gagal ginjal terus meningkat pada kalangan di atas usia 35 tahun ke atas. Selanjutnya, secara seks atau jenis kelamin, gagal ginjal lebih banyak terjadi pada laki-laki dibanding perempuan. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang pendidikan, orang yang tidak sekolah lebih banyak menderita gagal ginjal dibanding orang-orang yang bersekolah. Selanjutnya adalah latar belakang pekerjaan. Berdasarkan latar belakang pekerjaan, gagal ginjal paling banyak terjadi di kalangan pekerja wira swasta dan petani, nelayan atau buruh, dan juga pekerjaan lainnya.
Selanjutnya, berdasarkan tempat tinggal, orang di pedesaan lebih banyak terkena gagal ginjal dibanding orang di perkotaan. Selanjutnya, berdasarkan indeks kepemilikan, orang dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah dan terbawah itu lebih banyak menderita gagal ginjal. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi obat diuretik. Sebenarnya klasifikasi obat diuretik ini banyak sekali. Kami sudah mencari dari beberapa sumber dan ada sumber yang menyebutkan jenisnya ada 7, ada sumber yang menyebutkan jenisnya ada sekian. Nah, tapi kami memutuskan untuk mengambil yang 3 karena 3 ini merupakan yang paling banyak diresepkan oleh dokter. Yang pertama ada tiazid. Tiazid itu bekerjanya pada tubulus distal dan dia biasa diresepkan untuk terapi gagal jantung ringan dan hipertensi. Selanjutnya ada diuretik loop. Dia target kerjanya itu di lengkung Henle. Biasa digunakan untuk mengurangi edema perifer dan edema paru pada penderita gagal jantung. Nah, selanjutnya adalah diuretik hemat kalium. Dia sama seperti tiazid, bekerja pada tubulus distal, tapi biasa digunakan untuk terapi gagal ginjal. Selanjutnya adalah mekanisme kerja dan efek farmakodinamik. Seperti yang sudah terlihat pada gambar, ya itu terlihat sangat rumit sekali, tapi nanti selanjutnya saya akan menjelaskan dari 3 obat tersebut secara ringkas. Nah, yang pertama adalah diuretik tiazid. Diuretik tiazid itu adalah obat yang memiliki aktivitas saluretik. Apa itu aktivitas saluretik? Itu dapat menekan absorpsi kembali ion-ion Na+, Cl- dan air. Nah, seperti yang kita tahu kan ya, pada proses pembentukan urin ada suatu proses yang namanya reabsorpsi, di mana dia itu menyerap kembali ion-ion Na+, Cl- dan air. Jadi si tiazid ini bekerja dengan menghalangi proses tersebut. Jadi proses tersebut nggak boleh terjadi gitu. Nah, dia ini targetnya itu di tubulus distal, di mana tiazid itu menghambat reabsorpsi NaCl. Caranya dengan dia terikat pada syn porter yang berperan untuk kotransport Na+ dengan Cl- secara elektronetral. Karena tadi si Na+ dan Cl-nya ini dihambat untuk reabsorpsi kembali, otomatis kadar Na+ dan Cl- ini meningkatkan yang di dalam urin tersebut karena dia nggak jadi diserap kembali oleh tubuh kita. Nah, peningkatan kadar ion-ion ini juga dapat memicu kembali peningkatan air, peningkatan sekresi H2O. Nah, karena peningkatan sekresi H2O ini terjadi, otomatis urin akan menjadi lebih banyak. Kita juga akan menjadi frekuensi buang air kecil kita menjadi lebih banyak dan kadar urin di dalam tubuh kita juga menjadi lebih banyak. Nah, selanjutnya adalah diuretik yang kedua. Diuretik yang kedua itu ada diuretik loop atau lengkung Henle. Itu sama, merupakan aktivitasnya itu aktivitasnya saluretik, tapi bedanya dia tuh targetnya di lengkung Henle. Kalau tadi si tiazid itu di tubulus distal. Nah, dan perbedaan lainnya adalah diuretik loop ini aktivitas saluretiknya itu jauh lebih kuat, sebanyak 25% dibanding tiazid. Cara kerjanya itu memblokir pengangkutan aktif NaCl pada lengkung Henle sehingga reabsorpsi kembali juga menjadi turun. Jadi kadar NaCl meningkat, kadar H2O meningkat, frekuensi buang air kecil meningkat, kadar urin meningkat. Nah, yang terakhir itu ada diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium itu berdasarkan definisi merupakan senyawa yang mempunyai aktivitas natriuretik ringan dan dapat menurunkan sekresi ion H+ dan K+. Jadi pada intinya diuretik hemat kalium ini target kerjanya itu adalah si aldosteron. Aldosteron itu kan dia tuh bekerja pada nefron distal untuk menstimulasi reabsorpsi Na+. Nah, jadi si aldosteron yang bertanggung jawab dalam reabsorpsi Na+. Tapi si diuretik hemat kalium ini bilang ke si aldosteron, kamu nggak boleh kerja, pokoknya reabsorpsi Na+ nggak boleh terjadi. Karena reabsorpsi Na+ tidak dapat terjadi, otomatis kadar Na+, kadar ion di dalam urin itu jadi meningkat dan dapat meningkatkan produksi urin. Nah, selain dia gangguin si aldosteron,
Dia juga memblokir kanal Na+ sehingga gaya untuk sekresi K+ ini menjadi berkurang. Nah, selanjutnya adalah terapi farmakologi. Terapi farmakologi yang pertama itu ada tiazid. Tiazid indikasinya itu hipertensi esensial, tapi pada sumber lain juga menyebutkan tiazid digunakan secara luas pada terapi gagal jantung ringan. Peringatannya pada yang menderita gangguan ginjal dan pada usia lanjut dipantau kadar kalium dan urat plasmanya. Lalu ada hiperaldoteronisme atau kelebihan hormon aldosteron. Lalu ada pirai atau pengobatan bersama glikosida jantung, hiperparatiroidisme. Lalu untuk yang hamil dan menyusui, kontraindikasinya yang pertama ada hipokalemia yang refraktur, ada hiponatremia, hiperkalsemia, gangguan ginjal dan hati yang berat, hiperurikemia yang simptomatik, dan penyakit Addison. Efek sampingnya itu ada kehilangan kalium, hipererusimia, hipotensi ortostatik, hiperkalesemia, hiperglikemia, hipersensitivitas. Farmakokinetikanya itu dia efektif per oral dan ekskresi oleh jantung. Penggunaan dalam terapi seperti yang sudah disebutkan, dia hipertensi, gagal jantung, kongestif, kerusakan ginjal, hiperkalsuria, dan diabetes insipidus. Contoh obat dari golongan tiazid ini ada klorotiazid, hidroklorotiazid, dan klortalidon. Ada diuretik loop. Diuretik loop itu seperti yang sudah disebutkan tadi di perkenalannya, dia banyak digunakan untuk mengobati edema. Ada edema akut, ada edema paru, edema otak, edema akibat luka bakar, dan edema kronis. Lalu bisa juga untuk ancaman gagal ginjal, hiperkalsemia, dan hipermagnesemia. Efek sampingnya itu toksisitas, lalu ada hiperurisemia, hipovolemia akut, dan kekurangan kalium. Farmakokinetiknya, diuretik loop ini diberikan per oral atau parenteral dengan waktu paruhnya itu 30 menit sampai 1,5 jam. Contoh obatnya itu ada furosemid, asam etakrinat, torsemid, dan bumetanid. Selanjutnya yang terakhir ada diuretik hemat kalium. Dia digunakan untuk enema pada insufisiensi jantung dan edema akibat sirosis hati. Kontraindikasinya itu terjadi pada hiperkalemia dan gagal jantung. Efek sampingnya itu hiperkalemia, ginekomastia, dan gejala saluran cerna. Farmakokinetikanya itu absorpsi, distribusi, eliminasi, dan metabolisme. Contoh obat golongan ini itu ada amilorid, spironolakton atau antagonis aldosteron, dan triamteren. Sediaannya itu contohnya itu ada spironolakton tablet 25, 50, dan 100 mg. Terus ada triamteren kapsul 100 mg, dan ada amilorid tablet 5 mg. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.